Gue kadang bingung sama bangsa Indonesia ini. Sekarang rame katanya Ba'alawi yang ada di Indonesia itu tidak ternasab. Habaib-habaib yang ada di Indonesia itu berdusta, bohong, palsu, dan lain sebagainya. Kemarin-kemarin kemana aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video dari dulu banyak ulama kasyaf yang mengakui Habib. Ya, di sini ada tulisan Pasa Ungu. Bener nggak sih ini Pasa Ungu ya? Tapi kalau kita lihat ini nggak Pasa Ungu ya, nggak mirip ya teman-teman ya. Tapi kok ini ditulis Pasa Ungu mengomentari para pembenci Habib Ba'alawi. Lebih baik ikut Syekhona Khalil dan Hadritus Syekh Hasyim Asy'ari. Benar nggak ya teman-teman ya apa yang dikatakan oleh orang tersebut ini, yang katanya adalah buat pembenci para Habib Ba'alawi ya. Kalian ini kenapa harus membenci para Habib Ba'alawi yang dimana Habib Ba'alawi ini katanya itu sudah diakui oleh para ulama Nusantara, yaitu seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, lalu kemudian yaitu Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri NU. Benarkah demikian ya teman-teman? Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Pasa Ungu. Nggak tahu ini Pasa Ungu beneran apa enggak ya, tapi tulisannya seperti itu. Oke, mari kita simak ya. Gue kadang bingung sama bangsa Indonesia ini. Sekarang rame katanya Ba'alawi yang ada di Indonesia itu tidak ternasab. Habaib-habaib yang ada di Indonesia itu berdusta, bohong, palsu, dan lain sebagainya. Kemarin-kemarin kemana aja? Terus oleh mana Anda dengan ulama-ulama kasat terdahulu yang mengakui mereka? Kenapa sekarang baru rame? Sekalipun kalian tidak mengakui dan meragukan kehabaiban yang ada di Indonesia ini, simpen di hati kalian. Jangan ajak orang-orang. Apalagi kalian bikin statement, terus disebarluaskan statement kalian. Nanti ketika penilaian kalian salah, apa yang akan kalian jawab di hadapan Rasul? Ketika kalian tidak mengaku itu. Apa pertanyaannya? Siap. Nggak malu. Nggak takut. Nah teman-teman, jadi kalau saya perhatikan ya, saya dengar ucapan dari Pasa Ungu. Pasa Ungu ya, bener gak sih ini Pasa Ungu ya? Jadi kalau saya dengar ya, yaitu komentar dari Pasa Ungu ini ya tentang terkait masalah pembenci para Habib Ba'alawi, ini kurang lebih seperti emak-emak yang sedang memarahi anak-anaknya gitu ya teman-teman ya. Kalau memang benar yaitu Pasa Ungu ini ya meyakini bahwasanya Habib Ba'alawi ini adalah zuriat Nabi SAW, ya udah buktikan. Mana buktinya? Ya, mana buktinya? Jadi kalau nggak ada buktinya ya ngapain ya, sama aja itu adalah omong kosong ya teman-teman. Jadi kalau mau meyakini bahwasanya Habib Ba'alawi ini adalah zuriat Nabi benar-benar asli ya, buktikan ya. Buktikan, mana buktinya? Oke lah, tes DNA ya. Oke, mana coba tes DNA. Jadi kalau saya perhatikan ya ini Mas Pasa Ungu KW ini ya, hanya omong kosong doang ya teman-teman, tanpa bukti. Sedangkan orang yang dituduh sebagai pembenci Habib ya, katanya dituduh sebagai pembenci zuriat Nabi, mereka ini memiliki bukti dan mereka ini menjelaskan dengan secara ilmiah, bukan omong doang ya teman-teman, tapi ada bukti. Contoh seperti Kiai Imad ya, Kiai Imad memiliki bukti dari kitab nasab, kitab sezaman, filolog ya, manuskrip, dan tes DNA. Mereka ini ternyata bukan zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu siapa yang lebih ilmiah, bukan omong doang ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah ya perkataan dari Pasa Ungu KW ini ya teman-teman ya. Jadi tidak ilmiah sama sekali ya, tidak ada bukti sama sekali. Berbeda dengan tesisnya Kiai Madud Al-Bantani, ada bukti ya, ada bukti ilmiahnya. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait masalah, yaitu katanya ulama dahulu seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, lalu kemudian Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu pendiri NU, apakah benar mereka ini mengakui bahwasanya Habib Ba'alawi ini adalah zuriat Nabi SAW? Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari diam terhadap nasab Ba'alawi, tidak bisa dikatakan Mbah Hasyim itu mengisbat. Siki satu kalimat dalam kitab Mbah Hasyim banyak mengarang kitab. Mana satu saja Mbah Hasyim mengatakan wa nasabu Ba'alawi sahihun bi annahum min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya isbat. Tidak ada bos.
Syekh Nawawi Al-Bantani Banten asli, nggak kayak Imad, katanya Imad Banten palsu. Syekh Nawawi sama saya itu sepupu jauh, bos. Kami dan Syekh Nawawi itu satu keturunan dari Pangeran Sunyararas bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kok saya dibilang apa Banten palsu, Syekh Nawawi asli karena dianggap mengisbat dia? Nggak bisa begitu. Mana dalilnya? Ini katanya dalam kitab Uqudul Ujain, bahwa dikatakan dalam kitab Uqudul Ujain fi syarhi huquqiz zawjain, Syekh Nawawi mengatakan, nih, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kan ada matan tuh ngomong begitu. Kemudian Al-Habib ini sama Syekh Nawawi diterangkan bahwa Al-Habib inda ba'dihim min duriyatin Nabi. Ismun li duriyatin Nabi aw ma fi ma'nahu, saya lupa. Pokoknya kata Syekh Nawawi, Habib itu adalah panggilan menurut sebagian orang sebagai keturunan Nabi. Sedangkan orang yang banyak mayoritas mengatakan turunan Nabi itu gelarnya adalah Sayyid dan Syarif. Itu namanya al-ikhbar bi apa namanya itu bi tahdidil Habib lal isbat bi qaunihi min dzurriyyatin Nabi. Itu adalah namanya memberitakan maknanya Habib, bukan sedang mengisbat bahwa Habib itu keturunan Nabi, tidak ada. Sering itu Rumel Abbas ngomong-ngomong tentang Mbah Mun. Saya meneliti ini demi menyenangkan hati guru kami Mbah Mun yang sangat mencintai dan mengisbat Ba'lawi. Bos Rumel, mana dalilnya Mbah Mun mengisbat Ba'lawi sebagai turunan Nabi? Kalau saya punya dalil Mbah Mun itu hanya mengisbat Wali Songo sebagai turunan Nabi. Mana dalilnya? Ini videonya. Mbah Mun ada masih di videonya di YouTube. Coba cari Mbah Mun mengisbat Sunan Kudus. Kata Mbah Mun, Sunan Kudus itu sayyid turunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mana video yang mengatakan Mbah Mun mengisbat Ba'lawi Habib sebagai turunan Nabi? Enggak bisa itu Rumen Abbas menyampaikan itu. Jawabnya apa? Kalau pengen tahu jangan lihat YouTube dong, datang tanyakan sama keluarganya. Keluarganya itu bukan Mbah Mun. Yang Anda katakan itu Mbah Mun. Tapi Gus Naji juga mengisbat. Gus Naji sudah saya jawab dan dalilnya semuanya salah. Kalau tidak terima, ayo kita diskusi dengan Gus Naji atau murid-muridnya. Kalau misalnya ada yang merasa kami punya dalil tentang itu, ndak apa-apa. Wong ini mah forum diskusi kok. Ini kan ilmiah. Ilmiah itu bisa didiskusikan. Jadi sopo bae yang merasa punya dalil boleh, tapi jangan marah-marah. Itu mah punya dalil marah-marah itu Ba'lawi. Bilang dajjal lah saya, dibilang pemecah belah umat. Itu ada satu orang bikin buku namanya Idrus Al-Mashhur. Baru semalam itu ada teman mengirimkan PDF Idrus Al-Mashhur. Tapi kelihatannya Idrus Al-Mashhur ini nggak bisa baca kitab. Jadi dia hanya membaca daripada rangkuman-rangkuman tulisan Rumel Abbas. Dia bikin kitab sebuah buku bahasa Indonesia. Yang pertama saya lihat itu adalah masadir. Setiap jawaban-jawaban dari pendukung Ba'lawi yang saya lihat masadir, hal kana fihi dalilun qabla al-qarni at-tasi'. Apakah di situ ada dalil sebelum abad 9? La yakunu fi hadzal kitabi dalilun ala ittisali nasabi Ba'lawi bidalilin ma qabla al-qarni at-tasi' minal hijri. La yakunu. Tidak ada dalil satupun dalam kitab itu yang menggunakan kitab sebelum abad 9 kecuali Abnaul Imam tadi. Abnaul Imam yang palsu tadi semuanya pakai itu. Dan kalau saya tidak mengetahui bahwa itu palsu, mungkin sampai kiamat itu orang pakai dalil itu. Dalil dengan kitab palsu. Sari gati-gati mangko dicekel be salah siji digawa ning tes DNA ya. Jadi ada satu dokter taruh di Istora Senayan. Orang suruh kumpul banyak, satu Ba'lawi yang masih ngaku turunan Nabi di tes DNA, di shooting bareng-bareng, ditungguin hasilnya. Dan tidak boleh bohong, dokter kalau bohong tembak dokternya ini. Misalnya dokternya ini mau ngerekayasa supaya terbukti bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi, misalnya dia pendukung saya, nggak bisa. Dia harus ditembak langsung. Begitu pula kalau dia ini pendukung Ba'lawi, dokternya terbukti, harus ditembak. Jadi benar-benar dokternya 9 dokter. Kemudian masing-masing jadi saksi, polisinya siap begini nih pakai bedil. Tidak boleh ada yang bohong. Jadi nanti bersaksi 9. Hasilnya kan keluar tuh di mesin namanya. Treng G. G itu artinya bukan turunan Nabi, Nabi dan bukan orang Arab. Karena kalau turunan Nabi itu hasilnya J.
Kalau G itu bukan turunan Nabi garis laki. Mereka ngakunya turunan Nabi garis laki. Sudah 180 orang yang tes DNA hasilnya G semua. Jangankan dia turunan Nabi, orang Arab aja bukan. Mereka nggak bisa jawab itu. Nggak bisa jawab itu. Yang ada haram. Tes DNA haram. Pemerintah harus melarang orang untuk tes DNA. Ini gimana jadinya orang itu maslahat kok adanya tes DNA ngaku-ngaku turunan Nabi kan harus dites. Harus dites. Ini ya. katanya tesnya haram. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait masalah nasab-nasab Habib Alawi. Jadi teman-teman ya sudah jelas sekali, ini adalah ya penjelasan yang sangat ilmiah sekali ya. Tapi kok masih ada orang-orang yang di luar sana itu ya yang memakai perasaan, memakai husnudon, yang katanya ulama-ulama terdahulu itu di Nusantara itu ya mengisbat nasab Ba'lawi. Ini dari mana? Mana buktinya? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi saya ingin sampaikan ya kepada orang-orang yang selalu mengatakan bahwasanya kalian ini kenapa membenci yaitu Habib Alawi. Kita ini bukan membenci ya teman-teman. Kita itu ya ingin menyadarkan kaum muslimin yang dimana mereka ini sudah didoktrin ya oleh oknum-oknum Habib Alawi, yang dimana mereka ini kalau berceramah, kalau tidak mencintai Habib nanti neraka, yang tidak mencintai Habib nanti tidak dapat syafaat ya. Ini kan doktrin-doktrin yang menyesatkan ya teman-teman. Jadi seakan-akan kaum muslimin seperti kita ini diperbudak oleh mereka ya. Kita harus mempercayai mereka, kalau nggak percaya nanti neraka ya. Kita sebagai kaum muslimin ya harus mengatakan, oke Bib, mana buktinya kalau ente itu adalah zuriat Nabi. Ketika ditanya seperti itu marah ya teman-teman. Katanya ini anak zina, seperti itu teman-teman. Ketika disuruh tes DNA malah haram. Nah, ini kan pengen menangi dewi ya teman-teman ya. Jadi ingin menang sendiri. Ketika mereka itu disuruh tes DNA nggak mau ya. Gimana coba? Padahal ya dari golongan mereka ini Ba'lawi yang ada di Timur Tengah sana itu sudah melakukan tes DNA dan hasilnya adalah G. Ya kalau di Indonesia ya Ba'lawi ya sama hasilnya G, tapi mereka ini takut ya, takut untuk tes DNA nanti hasilnya keluar, ya mungkin sebagian muhibinnya mungkin akan meninggalkan dan mungkin masih tetap ya di situ ya teman-teman. Jadi kurang apa bukti lagi ya, kurang bukti apa lagi ini tesnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, tes DNA ini yang paling modern ya teman-teman ya, modern ya. Mereka tak berani ya, takut untuk melakukan tes DNA. Jadi apa yang disampaikan oleh video pertama tadi, Pasa Ungu KW ya, saya nggak percaya itu Pasa Ungu, nggak percaya saya itu. Ya itu seperti emak-emak yang sedang memarahi anaknya ya. Jadi nggak pakai data ya, nggak pakai bukti. Malah ulama-ulama kasyaf zaman dahulu ya dengan husnudon gitu ya. Nggak nyambung sama sekali ya teman-teman ya. Jadi ini sudah jelas ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.